Nah, Kang, kembali ke Cirebon, tapi apa yang dilihat Kang Suhendrik soal kota Cirebon sekarang? Ya, di antaranya adalah kota modern yang membuat mobilitas masyarakatnya itu sangat sangat mudah. Hmm. Kemudian yang kedua yang harus disyukuri adalah potensinya, Mas Adi. Jadi kayaknya di Jawa Barat begitu, bahkan mungkin kita geser ke Jawa, tidak banyak kota yang punya kekayaan budaya seperti kota Cirebon. Perlu diketahui, satu-satunya kota yang mempunyai infrastruktur terlengkap pertemuan di segitiga rebana ya hanya kota Cirebon. Infrastruktur Yang lain nggak pertemuan, ada ya? MICE, sampai dengan kapasitas Oh, oke, 1.000 ya, ya, ya. kamar hotel dan seterusnya. Politik uang di semakin kesini semakin tinggi gitu ya, semakin besar ini ya, apa peranannya daripada program, daripada ini. Jangan-jangan nanti akan lebih banyak orang politisi akan lebih banyak bicara soal merencanakan bagaimana serangan fajar daripada membicarakan soal program. Nah, komentarnya gimana? Hanya mempengaruhi 25%. 25% ya. Ya, jadi kalaupun itu dipraktekkan, masih ada 75% orang yang memang mau memilih karena harapan, karena mimpi, karena gagasan, kotanya perlu lebih maju, dirinya perlu lebih baik, keluarganya perlu lebih bahagia. Nah, kalau kami sih punya keyakinan bisa berkomunikasi dengan yang 75% itu. Iya, jangan-jangan seharusnya ibu kota Jawa Barat itu Cirebon ya. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Nah, siang ini kita jumpa lagi dalam acara Mata Lokal Memilih. Dan tentu saja saya sudah ada tamu di sini, tamu istimewa, teman saya, teman sesama jurnalis yang kemudian melompat ke jalur politik. Ya, siapa lagi kalau bukan Kang Suhendrik. Selamat siang, Kang. Mas Adi, apa kabar? Oh ya, Kang Suhendrik ini akan berlaga di Pilkada Kota Cirebon sebagai calon wakil wali kota dan akan berpasangan dengan Ibu Eti Erawati ya. Gimana, Kang? Kabar terbaru gimana? Ya, terima kasih Mas Adi, kita Iya, bisa ketemu lagi ya. Terima iya, kasih ini sudah diundang ya, siap. sudah hadir ke studio Tribun Iya, Tribun Jabar. Tribun Jabar. Jadi bersyukur sekali. Nah, kabar terakhir kami pasangan beres akronim bersama Eti Suhendrik Ya, oke. baru selesai melakukan pendaftaran, Mas, begitu. Jadi beberapa waktu lalu pendaftaran selesai, verifikasi yang dilakukan data yang berkaitan dengan persyaratan sedang di cross check diperiksa oleh KPU kaitan dengan ijazah, kemudian bahkan sampai status A, B, C juga yang berbasis dokumen itu Ya, diperiksa. ya. Nah, dapat kabar kemarin Hmm, bahwa dokumennya sudah aman. beres dan kami sedang menunggu tahapan berikutnya nanti penetapan, kemudian penomoran dan yang terakhir kampanye begitu. Kampanye mulai Di akhir September sekitar 24 24 September, oke. pemilihan 27 November. November. Oke. Itu pengen tanya, dari jurnalis melompat ke politik ya. Kenapa, Kang? Pasti alasan teman-teman yang lain juga pasti beda ya. Mungkin Kang Hendrik punya alasan yang lebih spesifik gitu. Ya, jadi alasan yang spesifik tentu kita sebagai sesama insan media ya, Iya. pasti punya nilai yang ingin tetap dijaga Ya. begitu. Dan kenapa kemudian masuk ke politik praktis ketika kita melihat
ada hal, dari kota kita, apalagi itu di kota Cirebon kan tanah Tanah kelahiran ya? Iya, kelahiran, oke. kemudian setelah saya itu, banyak ditugaskan di berbagai kota, kemudian juga di belahan dunia begitu. Nah, ketika kita melihat kota kita itu, pada kondisi tertentu, rasanya ingin juga kota ini bergerak maju Iya, atau lebih maju, Mas iya, Hadi. Nah, oleh karena itu sebagai, jurnalis yang dari dulu kita sudah terbiasa kan, iya, membawa aspirasi masyarakat, kemudian membawa perubahan dari satu kondisi A, kemudian ke kondisi B, begitu. Nah, insting itunya bersyukur masih tetap masih terjaga. iya, oke. Dan ini tinggal shifting mode aja, Mas Adi, dari yang hanya sebelumnya itu mengaspirasikan, menginformasikan kepada masyarakat luas untuk kepentingan publik. Nah, sekarang kita menjadi bagian dari, dari yang mengambil atau menentukan kebijakan itu, Oke, terlibat begitu. langsung dalam menentukan Ya, nasib itu ya nanti ya, ya. betul. Oke. Kang, eh, boleh ceritain enggak Kang? Ini kan pasti ya sudah mengalami eh, apa namanya suasana politiknya pasti sudah mengalami ya dari proses-proses at- menuju ke pendaftaran kemarin ya. Boleh diceritakan sedikit aja Kang? Ya, prosesnya itu, seperti lazimnya, kandidat lain ya. Jadi komunikasi politik, dibangun, Hmm, kemudian, sesuai partai politik menjalankan fungsi mereka, satu di antara 4 fungsi partai politik kan proses rekrutmen, ya, Mas Adi, begitu kan. Sosialisasi, komunikasi, rekrutmen, kemudian, settlement. Nah, settlement konflik. Nah, salah satu fungsi dari partai politik itu kan rekrutmen politik. Nah, pilkada adalah saat waktunya untuk, partai itu mencari kandidat atau mencari figur yang dianggap layak untuk, dikontestasikan, hmm, untuk kemudian ditawarkan kepada masyarakat, untuk dipilih, begitu. Nah, proses itu bersyukur, berjalan baik meskipun awalnya sempat kaget pasti ya. kaget begitu ya, sangat kaget. Sangat kaget. Sangat kaget karena dari yang kita, jurnalis itu terbiasa sangat dekat dengan isu-isu publik Iya. begitu kan, kemudian ketika masuk ke politik praktis, ada bagian dunia lain yang kita belum, dalami secara utuh begitu. Nah, di situ, Iya, iya. kagetnya. Nah, proses itu bercampur dengan proses politik, bahkan sempat mundur dulu Mas Adi Iya, begitu, karena kagetnya itu iya. ya, karena situasi kaget dan juga kesibukan. Namun kemudian, ketika niat sudah disampaikan, komunikasi politik juga kembali terhubung Hmm, begitu, ya sampai akhirnya sampailah di, pendaftaran, proses oke. pendaftaran itu. Oh ya, Kang Suhendrik ini masuk lewat Partai Gerindra ya. Betul. Oke, boleh diceritain Kang tentang mengapa memilih Gerindra? Nah, kenapa Gerindra? Saya kira, Partai Gerindra, komunikasinya sangat baik, Iya. membuka diri begitu kan. Partai ini, sangat menerima, saya ketika awal-awal komunikasi begitu, bahkan sebelumnya juga seharusnya dengan Gerindra. Iya. Karena kan, posisi saya ada di TKD, Oh iya. Oke, 02 iya. begitu kan. Cuma karena ya namanya politik komunikasinya bisa nyambungnya kemana saja, mungkin sebelumnya baru sinyal-sinyal, kemudian baru dikonkretkan ketika dengan Gerindra, itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, Mas Adi, Gerindra ini walau bagaimanapun, saat ini kan presiden terpilih dari Partai Iya. Gerindra. Jadi harapannya bisa linear dengan pemerintah pusat, Kota Cirebon itu, menyukseskan program-program, presiden begitu kan, termasuk Kota Cirebon juga harapannya itu bisa menerima dampak dari kepemimpinan presiden yang dari Partai Gerindra. Jadi, eee, komunikasi dengan DPD Gerindra Jawa Barat juga clue-nya ke Akan sana. jadi lebih lancar. Iya, Ya. jadi Oke. clue-nya ke arah sana. Bahkan, dari DPD Jawa Barat itu menyampaikan para calon kepala daerah begitu, nanti ke depan karena kondisinya terbatas, kemampuan anggaran yang,
masing-masing daerah kan berbeda, yaitu membuka diri DPD Jabar untuk berkomunikasi dengan DPP Gerindra untuk sama-sama berjuang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Harapannya bisa ikut berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oke, nah sekarang kita coba bicara tentang kota Cirebon nih. Boleh, Ya, Mas. oke. Sempat berapa lama Kang Suhendrik tidak di Cirebon? Nah, terakhir saya di sana tuh 2009 Mas Adi. Jadi 2009, ya, jauh lu. jadi 2006 sampai 2009. Hmm. Jadi saya bagi fase kehidupan selama 20 tahun terakhir pasca lulus SMA ya Mas Adi. Iya, iya. itu jadi 4 fase Mas Adi. Fase mahasiswa di Iya. mana saya aktif itu di kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus. Iya. Mas Adi, bahkan saya itu salah satu pendiri partai juga di kampus. Begitu, yang bersyukur sampai sekarang partainya masih ada. Namanya Pinus. Oh, Jadi di kampus itu partainya masih ada dan kami salah satu foundernya lah oh begitu. gitu. Betul, begitu. Di saat Jadi sebenarnya kehidupan politiknya sudah dari lumayan ya, kampus, udah ya, ada tuh ya. udah ada. Kemudian fase kehidupan berikutnya itu fase menjadi jurnalis, gitu kan. Nah, di dunia jurnalis itu kemampuan dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat di situ terasa. Ya, itu selama menjadi jurnalis. Bahkan saya itu nomor pribadi itu dibuka untuk sebagai layanan pengaduan keluhan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu fase di mana mendapat kesempatan untuk menjadi manajemen Mas. Jadi selain jurnalis itu selama 3 tahun, berakhir di 2012, sisanya itu di dunia manajerial. Jadi dari situ kemampuan pengalaman untuk mengasah diri, mengatasi masalah-masalah manajerial, bersyukur bisa kita dapatkan, bisa saya dapatkan. Nah, dengan mengurus berbagai perusahaan media massa ya, begitu. Karena penugasan perusahaan. Kemudian yang terakhir, fase keempat, saya itu Mas Adi selama 6 tahun mengkurasi, tumbuh, berkembang, dan sejauh mana pemerintah daerah itu sanggup berinovasi mengatasi berbagai keterbatasan masyarakat. Saya berperan di situ. Jadi selama 6 tahun menjadi kurator, ya, menjadi penilai inovasi daerah. Oke. Ya, di jadi tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Provinsi. Ya, dari situlah kemudian Mas Adi, kita tahu mana model-model pemerintah seperti apa yang betul-betul bisa mengatasi masalah di tengah keterbatasan situasi. Kan kuncinya di inovasi Mas Adi. Iya. Kalau pemerintah itu tidak bisa berinovasi, maka yakin tuntutan masyarakat tinggi, kemampuan anggaran terbatas, kan kurvanya akan terus begitu. Iya, betul. Kalau pemerintah nggak sanggup nih membuat terobosan, mencari inovasi, ketok pintu ke berbagai sisi, ini kurvanya akan semakin ekstrim dan gap-nya juga semakin lebar ya. begitu. Nah, maka bersyukur Mas Adi saya diberi kesempatan di 3 periode kepemimpinan gubernur begitu kan untuk bersama dengan para ahli yang lain terlibat langsung menilai ribuan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota kabupaten se-Jawa Barat, termasuk perangkat daerahnya. Bahkan saya sampai turun ke pelosok-pelosok Mas Adi, ke desa-desa begitu. Kemudian juga menemui masyarakat sebagai penerima manfaat, termasuk para korban kekerasan perempuan, ya, korban kekerasan ibu dan anak begitu. Termasuk juga bagaimana memberikan edukasi pada nelayan begitu. Nah, dari situ kita jadi bisa melihat model-model pemerintah yang harusnya, karena usia periode kepemimpinan itu hanya 5 tahun, berpulang kepada kesungguhan pimpinan daerahnya mau tidak mengatasi hal-hal yang ada.
Dan memang ada Mas Adi. Jadi dari 27 kabupaten kota tuh bersyukur bisa melihat karakter masing-masing pemerintah dan itu terbukti. Sekaligus pemimpinnya berarti ya? Sekaligus pemimpin ya. Oh, oke. Iya. Gitu. Jadi seharusnya seorang pemimpin atau kepala daerah itu eh, term term janjinya itu 5 tahun ya, Betul. harus selesai karena belum tentu berikutnya kepilih lagi kan. Betul, betul. Oke. Nah, Kang, kembali ke Cirebon, tapi apa yang dilihat Kang Suhendrik soal kota Cirebon sekarang? Ya. Bagi kami atau bagi saya, kota Cirebon sekarang itu potensi Mas Adi. Jadi potensi kota Cirebon yang sedemikian baik itu harusnya disyukuri, namun jarang yang mensyukuri ini. Nah, kenapa disebut jarang? Harusnya ketika paham ini disyukuri, kan perlu ada tindak lanjut dan tindak nyata ya. Di antaranya adalah kota modern yang membuat mobilitas masyarakatnya itu sangat sangat mudah. Contoh Mas Adi, di kota Cirebon itu kemana-mana sangat bukan tidak terbatas ya sangat cepat. Jadi kalau dari satu pertemuan ke pertemuan lain, dari satu titik ke titik lain itu terukur bisa 5, 10, 15 begitu menit jarak. Bahkan dari ujung daerah terpojok di selatan sampai dengan ke utara mungkin hanya ditempuh dengan setengah jam. Jadi kalau di kota-kota besar nih Mas Adi, itu bisa sampai 2 jam, bisa sampai 1,5 jam. Nah, kira-kira seperti Bandung lah ya. Nah, itu yang mestinya disyukuri sebagai sebuah potensi. Kan akhirnya gerak masyarakat, kalau memang masyarakatnya mensyukuri ya, itu bisa menjadi modal mobilitas, aktivitas yang produktif begitu. Masyarakat juga nggak stres begitu kan, karena kemana-mana easy to go begitu. Itu satu. Jadi kota yang modern di mana jarak tempuh dari satu titik ke titik lain itu dalam hitungan menit ya, paling lama tuh setengah jam. Kemudian yang kedua yang harus disyukuri adalah potensinya Mas Adi. Jadi kayaknya di Jawa Barat begitu, bahkan mungkin kita geser ke Jawa, tidak banyak kota yang punya kekayaan budaya seperti kota Cirebon, gitu. Bisa ada keraton. Ya, punya seni tradisi, punya juga warisan keraton, kemudian kota Cirebon tuh masuk dalam jaringan kota pusaka Indonesia Mas Adi. Kota pusaka, kemudian kulinernya juga sangat khas kan begitu. Nah, belum lagi punya tradisi bahasa sendiri begitu, yang tidak Sunda, tidak juga Jawa. Diakui sebagai sebuah etnis ya oleh pemerintah secara resmi begitu kan. Nah, aset-aset atau kelebihan-kelebihan potensi ini idealnya bisa dioptimalkan sebagai potensi yang harus dikembangkan. Ditambah lagi di 5 tahun terakhir, kota Cirebon kan masuk ini Mas Adi, kawasan segitiga rebana. Nah, itu juga kan menjadi potensi yang jangan sampai ketika segitiga rebana itu tumbuh berkembang, kota Cirebon itu hanya menjadi penonton. Karena perlu diketahui satu-satunya kota yang mempunyai infrastruktur terlengkap pertemuan di segitiga rebana ya hanya kota Cirebon. Infrastruktur pertemuan ada ya? MICE sampai dengan kapasitas 1.000 kamar hotel dan seterusnya. Jadi kemudian ditambah lagi interkoneksinya di sana itu sudah lengkap, pintu tol yang banyak ya Mas Adi begitu, kemudian kereta api juga tidak satu malah 2 begitu ya. Kemudian belum lagi ada punya bandara meskipun kecil begitu kan, belum lagi punya kawasan perikanan dan pelabuhan komersil. Nah, idealnya sebagai sebuah kota
kota ini bisa dioptimalkan Iya, potensinya. jangan-jangan seharusnya ibu kota Jawa Barat itu Cirebon ya? Dulu sempat wacana itu. Dulu sempat ya, ada ya. Dulu sempat wacana itu, bahkan sampai muncul wacana provinsi sendiri. Provinsi sendiri ya. Ya. Oke, Kang, kalau melihat potensi kota Cirebon yang sedemikian strategis sebenarnya, itu nanti misalnya Kang Henry mendapatkan amanah untuk amanah warga kota Cirebon untuk menjadi bagian dari kepala daerah, untuk menjadi pembuat kebijakan, apa program-programnya Kang? Dua di antaranya begitu adalah public space Public space ya. yang baik, yang membuat masyarakat itu dimanusiakan begitu, anak muda juga bisa mengakses dengan mudah, ruang kreativitas itu tumbuh, komunitasnya bisa berdaya gitu. Yang kedua adalah Cirebon Lapor. Jadi Cirebon Lapor sebagai sebuah perwujudan dari mungkin ini membutuhkan kesiapan semua pihak. Jadi yang selama ini tersumbat keluhan-keluhan tentang apakah itu dari anak muda yang kena kekerasan misalnya begitu, kemudian ada juga oknum ilegal parkir begitu ya, kemudian juga ada yang kabel berseliweran atau jalan rusak. Nah, nanti semua laporan harapannya bisa tersalurkan melalui pengaduan tersebut. Nah, ini tentunya memang juga kami memerlukan sinergi dari berbagai pihak agar ruang yang tadinya terhambat ini dibuka seluas-luasnya. Ini menjadi tantangan tersendiri, siapkah Kota Cirebon atau pemerintah Kota Cirebon menerapkan itu? Dan kami sih berharap siap begitu. Bagaimanapun apa yang menjadi kesulitan dan keluhan masyarakat itu harus kita tampung dan harus kita coba cari solusinya agar tidak tersumbat. Karena kayaknya pemerintahan yang modern ya mudah diakses, harus begitu ya. Mas Adi tidak lagi menghindar, menutup diri begitu kan, dan membiarkan masalahnya terselesaikan itu ya. Iya begitu. Kenapa dua itu Kang? Kan ada macam-macam ya, infrastruktur, Iya. ekonomi, ada. Yang Kenapa highlightnya dua ini? Nah, highlightnya itu karena public space itu menjadi ruang yang sangat dibutuhkan masyarakat di sana. Sekarang belum ada emangnya? Ada, mungkin kecil dan fungsinya kurang maksimal. Oh gitu. Kemudian ya kita coba sempurnakan, bahkan kalau perlu ditambah. Yang kedua, yang mungkin layanan pelaporan itu ada, tapi masih parsial. Nah, ini menjadi bagian dari skala prioritas yang ada. Tetap yang akan menjadi prioritas adalah infrastruktur, Mas Adi. Jadi saya bersama dengan Bu Eti sebagai calon wali kota sudah komit infrastruktur menjadi urutan pertama, infrastruktur dasar. Jadi jalan, saluran begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah bantuan wali kota, Mas Adi. Jadi kalau di Kota Bandung kan dikenal istilah PIPPK ya, begitu. Kalau di sana ada istilahnya bawal. Nah, bawal ini sempat terhenti gitu. Nah, karena satu dan lain hal, karena COVID dan seterusnya, ini coba kita hidupkan lagi dengan angka-angka yang terukur, begitu Mas Adi, dan harapannya bisa membawa dampak buat kewilayahan, begitu. Dengan tentunya diberikan pendampingan, karena jangan sampai bawal itu atau bantuan wali kota itu justru menjerumuskan atau membuat hilaf atau lagi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu di antara program prioritas yang ada dan program-program segar yang kami coba tawarkan. Ini kan sekarang isu Gen Z terus milenial itu kan mulai muncul ya. Sebelumnya kalau untuk dunia politik kan belum terlalu lama ya, kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Jadi itu bahwa
dunia politik itu mulai terbuka bahwa mereka memerlukan generasi ini. Nah, nanti kira-kira Kang Suhendrik mau ngapain dengan mereka ini, Kang? Khusus dengan Gen Z, salah satunya terwakili oleh public space tadi. Iya. Jadi apakah itu nanti ditambah dengan, mengoptimalkan kreatif hub yang sudah ada, atau membuat kreatif hub di skala kecil, begitu kan. Karena setelah beberapa kali interaksi dengan Gen Z itu, Mas Adi, itu beberapa concern di antaranya adalah lapangan kerja, Oke, gitu. iya. Kemudian juga problem umum seperti parkir yang tidak terkontrol begitu. Kemudian mental illness, Oke. ya. Nah, hal-hal itu yang kami coba serap, kemudian kami coba tawarkan kepada mereka dengan beberapa beberapa program konkret ya, gitu. Oke. Nah, tadi kan Kang Hendik sempat nyebut soal segitiga rebana. Ada concern khusus gitu situ Ada. dari pasangan beres? Ya, jadi ada, Mas Adi. Jadi setelah melakukan pendalaman di tim beres itu, jangan sampai Kota Cirebon itu jadi penonton tadi, begitu. Jadi bolehlah misalnya, kan Kota Cirebon kecil, 37 kilometer kan begitu. Iya. Kalau kota ini tidak bisa memanfaatkan kebijakan yang sedang didorong oleh pemerintah provinsi, ya dia akan hanya jadi penonton. Nah, Iya. makanya bagaimana kota ini justru ikut jadi pemain di situ ya, ya. berperan aktif. Berperan aktif. Di antaranya adalah tadi, boleh misalnya nanti pabriknya itu dibangun di Subang, atau pabriknya itu dibangun di mana? Indramayu misalnya begitu. Tapi boleh juga dong office representatifnya itu di Kota Cirebon. Ya. Pertemuan yang berskala besarnya di Kota Cirebon. Aktivitas show atau ibaratnya perform yang berskala besar di Kota Cirebon. Karena potensinya di situ. Interconnectivity tadi, kemudian kapasitas kamar, kapasitas ruang pertemuan, kan itu akan sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, lapangan kerja, Mas Adi. Jadi kan kekhawatiran Gen Z tadi soal lapangan kerja, misalnya begitu. Nah, bagaimana Gen Z ini kemudian kita coba beri pemahaman dan beri kecakapan yang berkorelasi dengan kesiapan SDM yang dibutuhkan ketika segitiga rebana ini hidup. Kalau bisa, kepala daerah itu atau kami itu akan ketok pintu dengan para investor yang ada di segitiga rebana, butuh SDM yang seperti apa. Nah, dari situ baru kita olah dan melalui balai-balai latihan kerja atau mungkin nanti organ yang kita punya bisa kerjasama dengan RW misalnya begitu untuk menyesuaikan kecakapan dengan kebutuhan industri misalnya begitu. Oh ya, Kang. Saya beberapa kali bicara dengan kepala daerah pejabat-pejabat di Ciayu Majakuning ya terkait kawasan rebana ini, dan mereka ada kecenderungan untuk berbagi peran dengan kawasan sekitarnya. Misalnya kalau head office-nya di Cirebon, di Kota Cirebon, transportasinya mungkin di Majalengka karena ada PIJB, healingnya di Kuningan. Nah, komentarnya gimana, Kang? Ya, saya kira itu sangat baik ya, Mas Andi. Jadi memang peran badan otorita atau apa istilah namanya itu pengelola rebana ya, memang mesti melakukan peran itu. Jadi bagaimana membangun kolaborasi agar kehadiran segitiga rebana ini betul-betul membawa dampak yang merata. Jangan sampai misalnya hanya kabupaten kota tertentu begitu yang menerima dampaknya, sementara kan dalam ketentuan kan memang segitiga rebana itu dibangun atau dibuat untuk
kawasan-kawasan, daerah yang ada di dalamnya, Oke, gitu. oke. Nah, ini sebenarnya eh, isu sensitif, Kang, sebenarnya, Kang. Kalau ditanyakan, saya tanya, eh, nanti kan eh, pasti kalau setiap pasangan itu kan akan sampai kepada pemilihan ya, setiap pasangan calon itu. Nah, concern kami itu di media dan mungkin ya masyarakat-masyarakat sipil yang lainnya adalah soal politik uang, kan. Nah, kalau saya membaca beberapa literatur, berita-berita itu yang menyebut politik uang semakin ke sini semakin tinggi gitu ya, semakin besar ini ya, apa peranannya daripada program, daripada ini. Jangan-jangan nanti akan lebih banyak politisi akan lebih banyak bicara soal merencanakan bagaimana serangan fajar daripada membicarakan soal program. Nah, komentarnya gimana? Ya itu sebagai sebuah realita ya, Mas Iya. Adi. Jadi, menurut beberapa lembaga survei yang saya baca begitu, sudah 3 lembaga survei yang saya baca hasil tentang, money politik itu hanya mempengaruhi 25%. 25%. Ya, jadi kalaupun itu dipraktekkan, masih ada 75% orang yang memang mau memilih karena harapan, karena mimpi, karena gagasan, kotanya perlu lebih maju, Mm-mm. dirinya perlu lebih baik, keluarganya perlu lebih, bahagia. Nah, kalau kami sih punya keyakinan, eee, apa, bisa berkomunikasi dengan yang 75% itu. Iya. Kemudian yang kedua, Mas Adi, kami juga punya keyakinan pasangan beres itu segala sesuatu itu sudah memang garis tangan, begitu. Enggak ya? Jadi 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 tidak ada, daun jatuh ke atas bumi ini maupun, rambut yang jatuh dari kepala kita, kalau bukan karena kehendak Yang Maha Kuasa. Oke, Jadi mantap ini. kalaupun Iya, begitu iya, iya. kan, kalaupun, sudah sedemikian gencar ada aksi tersebut, kami yakin ada lembaga Bawaslu Iya. yang melakukan fungsi itu. Dan, kalau memang sudah garis tangannya kami yang amanah, ya berarti itulah yang perlu, kita jalankan perannya Iya, di iya. kemudian hari agar pilkada itu perlu kita edukasi bukan hanya sekedar proses bagaimana memenangkan kontestasi, Mas Adi, Mm. tapi bagaimana cara mengelola pemerintahannya. Jadi tidak sekedar how to win, tapi how to govern. Kan harapan, masyarakat itu justru lebih penting di 5 tahun Iya, itu, betul. Iya, begitu. betul. Makanya, eee, ketika di TPS itu yakinkan betul kalau ingin memilih figur-figur yang memang membawa harapan diri keluarga dan kotanya lebih baik. Iya. Lagian kan kalau hasil serangan fajar itu kan paling habis sehari 3 hari habis. Setelah Iya. itu bagaimana kan Siapa gitu. yang akan menjawab lapangan kerja? Iya, Siapa yang akan menjawab kebutuhan Gen Z? Siapa iya, yang akan menjawab memanfaatkan potensi segitiga betul. lebar tadi? Oke, oke. Gitu. Oke, terima kasih Kang Hendrik. Nah, eh, terakhir Kang Hendrik, silakan sampaikan langsung pada warga Kota Cirebon apa. Makasih Mas Adi. Jadi bagi warga Kota Cirebon, kami dari pasangan Beres ya begitu bersama Etiso Hendrik mudah-mudahan bisa mendapatkan kepercayaan dan amanah dari masyarakat Kota Cirebon untuk membawa Kota Cirebon lebih maju di 5 tahun ke depan. Sampai ketemu di tanggal 27 November dan berikanlah pilihan yang terbaik agar dirinya maju, keluarganya bahagia, kotanya lebih sejahtera. Terima kasih. Matur Oke. kesuwun. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Hendrik. Semoga sukses dalam Makasih Mas menjalani Adi. pilkada ini. Semoga apa yang dicita-citakan didengar oleh semesta
sehingga terkabul. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi dengan di acara yang sama, Mata Lokal Memilih, dengan tentu saja dengan tokoh yang tidak kalah inspiratif. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih Mas Adi. Ya, kasih Kang. Makasih.